warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allah Akbar. Nah, pada pertemuan kali ini, apakah Ananda itu semuanya sehat? Ya, Alhamdulillah, sehat ya. Nah, apakah ada di antara kalian yang tidak hadir? Wah, bagus sekali, semuanya cukup. Nah, untuk memulai pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini menjadi berkah dan bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Amin. Apakah Ananda tahu apa yang akan kita pelajari hari ini? Jika tidak tahu, kita akan mempelajari bagian tumbuhan dan fungsinya. Coba sekarang Ananda melihat ke arah luar jendela. Apakah yang Ananda lihat? Ya, betul. Banyak pohon, bunga, dan rumput. Nah, kita akan membahas tumbuhan tersebut ke dalam materi kita, yaitu bagian tumbuhan dan fungsinya. Baiklah, sebelum kita masuk kepada materi, ayo Ibu ingin cek semangat dan fokus kalian dulu dengan tepuk semangat. Ya, ayo kita tepuk semangat dulu. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Oke, baiklah, Ibu akan menyampaikan materi pembelajaran kita hari ini dengan menggunakan PPT. Ananda semua bisa melihat pada layar monitor. Bagian tumbuhan dan fungsinya. Yang pertama ada akar, kedua ada batang, 3 ada daun, 4 ada bunga, dan yang terakhir ada buah dan biji. Kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu akar. Akar merupakan bagian tumbuhan yang paling penting. Nah, Anda tahu akar itu terletak di mana? Ya, betul. Akar berada di dalam tanah. Fungsi akar itu sendiri adalah untuk menancapkan tanaman ke dalam tanah. Apabila tidak ada akar, tumbuhan tidak bisa berdiri dengan kokoh. Nah, yang kedua yaitu menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Dan yang ketiga sebagai tempat penyimpanan makanan, misalnya pada tanaman wortel, lobak, dan ubi kayu. Akar itu sendiri terbagi menjadi 2 bagian, yaitu rambut akar atau bulu akar, dan yang kedua itu tudung akar. Rambut akar atau bulu akar berguna untuk menyerap air dan mineral di dalam tanah, sedangkan tudung akar berfungsi sebagai melindungi akar pada waktu menancap tanah. Jadi, tudung akar yang berbentuk runcing di bawah itu dikelilingi oleh bulu-bulu akar yang fungsi untuk menyerap air dan mineral di dalam tanah. Selanjutnya, menurut bentuknya, akar terbagi menjadi 2 bentuk, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Nah, Ananda semua bisa melihat layar monitor bahwa akar tunggang itu terletak di sebelah kiri kita yang berbentuk runcing dan tidak banyak bercabang. Sedangkan akar serabut itu memiliki banyak cabang dan rambut-rambut halus. Ternyata ada pula jenis-jenis akar khusus. Kalian sudah tahu apa jenis-jenis akar khusus? Ya, jika belum, Ibu akan menjelaskannya. Yang pertama itu ada akar gantung. Apakah kalian sudah pernah melihat akar gantung? Ya, betul sekali. Akar gantung itu terdapat pada pohon beringin biasanya ya, di mana akar dari pohon tersebut berada di atas permukaan tanah. Kemudian akar itu menggantung di udara seperti yang sudah kita lihat pada foto akar gantung pada pohon beringin yang tertera pada gambar itu ada akar pekat. Apakah Ananda semua sudah pernah melihat daun sirih? Nah, tumbuhan sirih itu memiliki akar pekat, di mana akar pekat itu berfungsi sebagai untuk melekatkan tumbuhan tersebut kepada tembok, kayu, ataupun tumbuhan lainnya.
Kita lanjut kepada akar tunjang. Akar tunjang tumbuh pada bagian bawah batang. Akar itu tumbuh ke segala arah, gunanya untuk menunjang tumbuhan agar tidak mudah rebah. Nah, akar tunjang ini biasanya dimiliki oleh tumbuhan pandan. Yang terakhir itu akar napas. Akar napas merupakan cabang-cabang dari akar tumbuhan tersebut. Akar itu kemudian ke atas dan muncul ke permukaan tanah. Lanjut pada bagian kedua dari tumbuhan, yaitu batang. Batang merupakan bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Kegunaan batang itu sendiri, yang pertama itu sebagai tempat tumbuhnya daun, bunga, dan juga buah. Seperti yang sudah kalian lihat tadi, pada pohon mangga terdapat banyak daun, pada pohon alpukat juga banyak daun, ada buahnya. Nah, yang kedua, fungsi dari batang sebagai pengangkut air dan mineral dari dalam tanah. Jadi, air dan mineral yang diserap oleh akar di bawah tanah tadi diangkut melalui batang ke atas permukaan tanah, yaitu kepada daun. Nah, yang terakhir yaitu sebagai tempat menyimpan cadangan makanan, misalnya ketela rambat dan sagu. Ada 3 jenis batang, yaitu batang basah, batang berkayu, dan batang rumput. Batang basah yaitu batang tumbuhan yang batangnya memiliki kandungan air dan juga bersifat basah. Seperti contohnya yaitu pada tanaman kaktus dan juga tanaman bayam. Selanjutnya yaitu batang berkayu, yaitu batang tumbuhan yang terdiri dari kayu. Contohnya yaitu pohon-pohonan, salah satunya tadi itu adalah pohon mangga. Nah, lanjut kepada batang berumput, yaitu batang tumbuhan yang terdiri dari rongga dan juga berluas-luas seperti padi dan juga rumput. Bagian tumbuhan ketiga yaitu daun. Selanjutnya yaitu daun. Daun merupakan tumbuhan yang tumbuh pada batang. Pada umumnya daun itu berwarna apa? Iya, betul, berwarna hijau. Ada daun itu yang berwarna hijau muda dan ada juga daun yang berwarna hijau tua. Tetapi ada kalanya daun itu tidak berwarna hijau. Apa contohnya? Nah, dan tanaman puring merupakan contoh dari daun yang tidak berwarna hijau. Fungsi atau kegunaan dari daun itu sendiri adalah yang pertama untuk melakukan pernapasan. Jadi, alat pernapasan pada tumbuhan salah satunya terdapat pada daun, yaitu stomata. Yang kedua yaitu sebagai tempat pembuatan makanan. Jadi, pada daun itu terjadi proses pembuatan makanan yang dibantu oleh zat hijau daun tadi yang bernama klorofil. Nah, yang selanjutnya itu tempat terjadinya penguapan. Bentuk daun berdasarkan susunan tulang daunnya terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama bertulang sejajar, yang kedua bertulang menjari, yang ketiga bertulang melengkung, dan yang keempat bertulang sejajar. Apa sih contoh tumbuhan dari macam-macam daun berdasarkan tulang tersebut? Pada slide itu ada gambar rumput. Kira-kira rumput itu tergolong kepada susunan tulang daun yang mana ya? Iya, betul, rumput itu tergolong kepada susunan tulang daun yang sejajar. Nah, ibu juga punya contohnya. Ini ada daun pandan. Jadi pada daun pandan ini memiliki susunan tulang yang sejajar seperti gambar ya. Selanjutnya itu ada daun yang susunan tulangnya itu menjari. Contoh dari daun yang memiliki susunan tulang menjari pada layar yaitu ada daun pepaya.
Sedangkan contoh lainnya yaitu ada daun singkong dan daun kapas. Lanjut kepada yang susunan tulang daunnya melengkung. Nah, di sini ada daun sirih yang memiliki susunan tulang melengkung. Ibu juga ada contoh lain yang memiliki susunan tulang daunnya melengkung seperti gambar ini. Nah, di sini ada susunan tulangnya itu melengkung. Ya, bisa dilihat ya Anda semua. Selanjutnya yaitu susunan tulang daun yang menyirip. Maksudnya di sini yaitu susunan tulang daun itu seperti sirip ikan. Contohnya ada pada daun nangka. Ini bukunya daun nangka. Bisa dilihat di sini susunan tulangnya seperti sirip ikan ya. Nah, baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang bunga. Nah, bunga pada tumbuhan memiliki berbagai macam bentuk dan warnanya. Ada yang berwarna merah, ada yang berwarna putih, ada yang berwarna kuning, dan lain sebagainya. Fungsi atau kegunaan bunga adalah sebagai alat berkembang biak pada tumbuhan. Bunga digolongkan menjadi dua, yaitu bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Bunga sempurna yaitu bunga yang memiliki benang sari dan kepala putih, sedangkan bunga tidak sempurna yaitu bunga yang hanya memiliki benang sari saja atau kepala putih saja. Bunga yang memiliki benang sari disebut dengan bunga jantan, sedangkan bunga yang memiliki kepala putih disebut dengan bunga betina. Nah, Ananda bisa melihat pada gambar itu terdapat bagian-bagian bunga. Di sini Ibu juga akan menjelaskan bagian-bagian bunga. Yang pertama itu ada tangkai bunga. Tangkai bunga yaitu bagian yang menghubungkan antara batang dengan bunga. Nah, yang kedua itu ada kelopak bunga. Bagian yang di bawah bunga ini disebut dengan kelopak bunga, yaitu bagian yang gunanya untuk melindungi bunga ketika bunga masih kuncup. Kelopak bunga berwarna hijau, bentuknya menyerupai daun, ya seperti ini. Nah, kelopak bunga akan membelah bunga apabila bunga telah mekar. Nah, selanjutnya ada mahkota bunga. Mahkota bunga biasanya berbentuk beraneka ragam, ada yang berwarna-warni seperti bunga yang ini warnanya adalah pink. Nah, mahkota bunga ini berfungsi untuk menarik perhatian serangga. Selanjutnya yaitu ada benang sari. Nah, di bagian atas ini ada benang sari, yaitu fungsinya sebagai alat perkembangbiakan. Dan yang terakhir itu ada kepala putik ya. Kepala putik di sini yaitu alat kelamin betina pada bunga yang berguna untuk alat perkembangbiakan juga. Nah, dan bagian dari tumbuhan yang terakhir yaitu buah dan biji. Buah yang berdaging contohnya buah mangga dan buah apel. Buah terdiri atas daging dan juga biji. Nah, biji itu sendiri merupakan hasil dari tumbuhan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan kepala putik. Biji digolongkan menjadi dua golongan, yaitu biji berkeping satu dan biji berkeping dua. Biji berkeping satu disebut dengan monokotil, sedangkan biji berkeping dua disebut dengan dikotil. Sekianlah penjelasan dari bagian dan fungsi tumbuhan. Sekarang Ibu ingin bertanya kepada salah seorang dari kalian. Apa saja bagian-bagian tumbuhan yang sudah Ibu jelaskan? Ya betul, ada akar, batang, ya boleh, daun, bunga, dan biji dan buah. Selanjutnya, untuk menambah pengayaan kalian mengenai materi ini, Ibu akan memberikan tugas dalam bentuk teka-teki silang. Silahkan tugas ini dikerjakan berkelompok, di mana setiap kelompoknya terdiri atas 3 orang. Nanti apabila tugasnya telah selesai, silahkan dikumpulkan ya. Ini Ibu akan memberikan tugas TTS-nya.
Silahkan duduk berkelompok dan kerjakan secara bersama teka-teki cicilan ini. Baiklah, apabila tugasnya telah selesai dikerjakan, silahkan boleh pulang. Hati-hati di jalan, semoga bermanfaat bagi Anda semua. Ibu akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.